the most wonderful blessing yang kita bisa punya dan harus disyukuri tiap hari adalah saat bisa makan enak, lo bisa bernafas, lo nggak pakai infusan, badan lo nggak ditusuk-tusuk segala macam, lo bisa no pain. Kemarin aku dealing dengan sakit yang luar biasa, sekarang tanpa rasa sakit, itu aja aku udah benar-benar super grateful, bersyukur sama Tuhan. Setelah ada hasil biopsi itu akan ada tindakan lagi atau hanya cukup recovery? Setelah biopsi yang paling penting kan berarti sekarang aku tahu bahwa itu adalah memang adenomyosis jinak, and then nanti aku harus kontrol 3 bulan, 6 bulan, setelah itu setahun sekali. Gitu. Ada pantangan gitu nggak dari dokter? Enggak sih, basically hidup sehat aja ya Mbak. Aku menghindari MSG, terus mungkin daging merah juga yang nggak usah terlalu banyak. Tapi basically juga selama ini juga aku melakukan hal itu sih gitu. Cuma ya sekarang mungkin setelah kejadian ini lebih intensif menjaga kesehatan. Kalau mungkin boleh tahu penyebabnya apa sih Kak? Mungkin bisa kalau orang bilang makanan apa segala macam, ya it's just hormon sih, unbalance hormon. Jadi nggak bisa diketahui apa penyebab kubis spesifiknya apa gitu. It's just happen to random people aja, sama kayak misalnya ya ada hal yang kita nggak tahu kena penyakitnya apa, bukan karena makanan, bukan karena sebetulnya bisa dibilang hidupnya cukup sehat kok. Nah, saat pertama kali sudah melakukan operasi nih, apa sih yang kakak Melanie pikirkan waktu itu setelah operasi? It just makes me realize bahwa lebih sadar lagi bahwa hal yang paling penting dalam hidup setelah aku di meja operasi kemarin adalah ya sebetulnya bukan tas mahal, bukan pencapaian, bukan mobil lo yang ibaratnya bawa lo kemana-mana, tapi at the end of the day, ya of course kita pengen kerja ya, pengen cari uang untuk keluarga, tapi the most wonderful blessing yang kita bisa punya dan harus disyukuri tiap hari adalah saat bisa makan enak, lo bisa bernafas, lo nggak pakai infusan, badan lo nggak ditusuk-tusuk segala macam, lo bisa no pain. Kemarin aku dealing dengan sakit yang luar biasa, sekarang tanpa rasa sakit, itu aja aku udah benar-benar super grateful, bersyukur sama Tuhan. Oke, ada penyesalan tersendiri nggak sih Kak setelah adanya sakit kakak ini? Terus kakak sebelumnya tidak memperhatikan kesehatan kakak, sibuk kerja gitu? Nah sebenarnya enggak sih, jadi gini, kan kalau penyakit kadang-kadang gini, kadang kita dapat tantangan tuh karena akibat dari misalnya kita sembarangan makan apa, kalau aku kan sebenarnya enggak gitu. Jadi aku jaga makan, aku olahraga, tapi kadang-kadang kan hidup, things happen kan gitu. Jadi bukan karena konsekuensi, karena kelakuan aku, misalnya aku kena penyakit gara-gara misalnya mohon maaf ya hubungan seks bebas, enggak gitu. Jadi memang aku melakukan yang menjadi part aku, tapi kan dalam hidup ada hal-hal di luar dari kuasa kita. Ya udah, kita hanya bisa ibaratnya menjalaninya, berusaha untuk ikhlas dan tanya nih, apa sih yang Tuhan mau pelajaran dalam hidupku, kok aku diizinkan kemarin seperti ini gitu. Dari Kak Tyson sendiri gimana nih dukungan supportnya? Kan kakak juga update di Instagram ya yang bilang maaf sekarang istri kamu udah gak ada rahim gitu Kak. He's a wonderful husband, dia mensupport aku apapun yang terbaik, dan dia bilang saya amazed dengan keberanian kamu, artinya saya mengambil keberanian untuk mengangkat rahim di usia yang cukup muda, 40 tahun, karena aku pengen hidup sehat, aku pengen, kalau Tuhan berikan, pengen panjang umur untuk anak-anakku gitu. Oke? Terima kasih. Terima kasih.